kemudian NU, baru kemudian lahir 1926, jauh sekali. Jadi ketika SI sudah dewasa, baru kemudian lahir Muhammadiyah, baru kemudian lahir NU. Tapi posisi sekarang mereka lebih cepat. Kita merasakan tinggal pada usia SI itu jauh lebih tua, jauh lebih dewasa, tapi SI mesti terbelakang hingga saat ini dalam tanda kutip ya. Dan ini juga menjadi beban dan tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita mencoba melihat kondisi ini sehingga kita bisa bergerak lebih jauh ke depan. Nah, dinamika yang terjadi kemudian setelah 1906 supaya SI ini punya badan hukum, itu pada tahun 1912 baru dibuat sebuah akte, sehingga dalam akte termaktub tersebut baru dianggap sah sebagai sebuah organisasi pergerakan. Nah kemudian selanjutnya di tahun 1929 SI ini berubah menjadi sebuah partai politik, menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), dan itu berlangsung lama dengan dinamika yang sangat beragam. Mungkin tadi Adinda Yulida juga sempat menyinggung adanya SI merah yang mungkin nanti Bunda Khairan bisa mempertajam ya, karena ini menyangkut dengan historis. Ada SI merah, ada SI hijau, di mana ada faksi-faksi yang muncul dari ideologi-ideologi yang berkembang pada waktu itu. Kita akui bahwa di bawah tahun 1945 dominasi ideologi komunis yang diwakili oleh Tionghoa itu juga berkembang cepat, karena memang afiliasi politik pada waktu itu Indonesia Timur sebagian ada yang ke Uni Soviet. Jadi perkembangan seperti itu sehingga menimbulkan konflik ideologi yang ada di SI itu sendiri, walaupun kemudian kelar. Terus setelah tahun 29, dinamika juga muncul berkembang sangat besar. Di era Orde Baru, di Majelis Tahkim ke 38 kalau tidak salah saya, 38 atau 39, itu baru kemudian berubah kembali menjadi Syarikat Islam ya, tahun 1985. Jadi kembali ke asas. Nah, dimatangkanlah di Majelis Tahkim ke-40 di Bandung, terpilihnya Dr. Hamdan Zulfa sebagai Ketua Umum. SI itu menyatu, jadi tidak ada lagi perpecahan-perpecahan itu SI. Mengenal SI adalah mengenal suatu perjuangan bukan hanya tentang kemerdekaan, tapi perjuangan dan komitmen kita terhadap bagaimana membangun sebuah tujuan daripada SI itu sendiri. Di dalam peraturan dasar itu tersebut SI itu berdasarkan dinul Islam. Kalau kita lihat di lambang itu, lambangnya bintang bulan, kemudian ada lafaz la ilaha illallah di dalam. Nah, artinya SI itu lebih kepada pergerakan-pergerakan dari ada orang Islam itu sendiri. Beberapa tujuan daripada SI, salah satunya termasuk memajukan ekonomi yang tersebut di dalam program Tandim SI itu sendiri, itu menjadi sebuah landasan dasar untuk bergerak. Nah, kita kembali kepada sisi ideologi dulu. SI memberikan sumbangsi besar terhadap perjuangan kemerdekaan, termasuk salah satunya di dalam cetusan Pancasila. Walaupun kemudian ada orang yang mengatakan di BBU PKI itu minim orang SI, tapi hampir sebagian besar ide-ide yang lahir di BBU PKI terjadi pertentangan yang luar biasa terhadap konsep bernegara. Walaupun secara dasar itu sudah digariskan oleh pendiri-pendiri SI terhadap konsep negara itu sendiri. Tercoretnya 7 kata di dalam mukadimah Piagam Jakarta ini juga salah satu titik kompromi di antara ide-ide dan pikiran-pikiran SI yang ingin merumuskan sebuah dasar negara yang saya katakan agak lebih kompromistis dengan beberapa umat-umat yang lain, sehingga tercoretnya 7 kata dari mukadimah Piagam Jakarta yang kemudian banyak yang dipolitisasi oleh orang-orang lain. Bagi kalangan SI itu tidak ada masalah dan tidak ada perdebatan. Sampai di beberapa kali majelis hakim itu tidak terjadi perdebatan. Kenapa tidak terjadi perdebatan? Dalam tafsir Pancasila bagi kita sendiri adalah ketika menyebut dengan ketuhanan yang Maha Esa,
yang dirubah dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu kan konsep awal. Kemudian tercoret menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu dimaknai dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Sehingga pemahaman dari nilai sila pertama itu harus dipahami secara utuh. Nah, saya teringat ketika Aceh dirumuskan tentang Undang-Undang Nomor 11 yang di situ ada pembahasan menyangkut dengan kanun jinayat. Beberapa orang protes pada waktu itu, termasuk dari beberapa partai politik yang menginginkan bahwa kenapa harus ada perda yang berbau syariah. Karena mereka khawatir ketika pemberlakuan hukum Islam itu akan mengikat orang lain yang ada di situ. Padahal ini tidak, pemberlakuan hukum Islam hanya mewajibkan hukum Islam kecuali yang terkait, Pak Warul, ya, kecuali yang terkait. Nah, ini alergi-alergi yang muncul ketika pemberlakuan sistem dan hukum Islam. Yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai dari Pancasila itu adalah kemanusiaan. Bagaimana Islam menanamkan sebuah sifat kesamaan di dalam kehidupan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu muncul. Tidak ada pembedaan. Orang Islam itu berlaku sama kecuali di bidang takwa. Lafazlah Arab biar panjang dia illa di takwa. Tidak ada beda orang Arab, orang Ajam, orang Bugis, orang Aceh dan lain sebagainya kecuali dia yang bertakwa. Itu nilai-nilai yang muncul dari situ. Yang ketiga yaitu sila dari Persatuan Indonesia. Salah satu program Tandim SI itu Persatuan Umat. Jadi tertanam di situ ialah bagaimana menyatukan umat Islam. Walaupun memang sangat sulit, kita paham ya. Dengan situasi politik sekarang ini, orang akan bicara bagaimana memposisikan diri di dalam bergaining sebuah kekuasaan. Orang bicara politik semuanya akan berpolitik. Tapi ketika orang bicara kepada partai Islam atau bicara ideologi keislaman, ini juga akan jadi pertentangan. Sehingga ada pemisahan antara politik dengan ideologi keislaman. Politik adalah satu jalan, ideologi keislaman di satu jalan yang lain. Pemisahan ini yang memang sudah dijaga dari awal. Sehingga ketika orang ingin bicara politik agak sulit. Di SI itu sendiri kita ini beragam ya. Saya teringat kemarin itu ada kunjungan salah satu WSI Bu Khairan yang Kota Banda Aceh, yang barangkali juga menjadi catatan-catatan kita. Silahkan kalau memang mau komunikasi dengan partai politik manapun tidak ada masalah. Yang penting SI itu tidak secara terbuka dan vulgar menyampaikan dukungan, karena komitmen SI itu menjaga jarak dengan semua partai politik. Jadi silakan, tidak ada masalah. Mau dengan Golkar, mau dengan PAN, mau dengan Demokrat, mau dengan yang lain tidak ada masalah. Tapi yang jelas SI itu ada semuanya. Ada kader SI itu ada di Nasdem, Pak Ahmad Gobel, ya Pak Erwin ya. Kemudian ada kader SI itu ada dari PKS, Sekretaris Dewan Wilayah kita PKS. Ada juga dari Gerindra, Sekjen Pak Freddy Juliantono dari Gerindra. Ada juga dari, kalau saya lebih jadi beragam. Jadi beragam dengan latar belakang partai politik, sehingga tidak otomatis kita menyatakan satu dukungan, itu yang tidak. Persoalan masalah mendukung kepemimpinan dan nasional itu persoalan lain, itu dikembalikan. Saya ditanya wartawan kemarin, bagaimana sikap SI terhadap pencalonan Anies sebagai presiden. Saya tahu ketua umum kita, presiden kita itu dekat sekali dengan Pak Anies. Malah dalam beberapa kali Pak Anies hadir di dalam forum SI. Tapi bicara kepada dukungan, sama seperti Sekjen sampaikan, saya ini orang Gerindra. Kan kata Pak Ferry Juliantono seperti itu. Jadi menjaga jarak dengan semua partai politik, menjaga jarak dengan semua kontestasi, tapi kita sendiri punya pilihan-pilihan yang menurut ijtihad politik kita itu cocok dan pantas. Nah, agar ini terjaga. Jadi kembali kepada sila ketiga tadi di dalam asas kita, yaitu Persatuan Indonesia.
waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu dan jangan berpecah belah. Artinya konsep dasar sesuai yang tersebut di dalam azan SI itu Allah dan Muhammad, Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai Rasulku. Jadi itu konsepsi. Nah, kemudian beranjak lagi, hanya kita telah satu persatu dalam perspektif SI ya. Ada sila keempat, permusyawaratan. Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya hampir lupa, teringat ketua DPR Lumajang itu harus mundur. Karena kita bisa amal baca sila. Nah, apa yang termaktub di situ? Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarahlah. Walaupun kemudian sistem musyawarah itu bergeser, mulai lahirlah pemilihan langsung, mulailah voting dan lain sebagainya. Tapi landasan Islam itu tetap mengajarkan bagaimana bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Wa amruhum syura bainahum. Jadi ketika bermusyawarah itu akan melahirkan sebuah pikiran-pikiran yang sehat, akan menentukan nilai-nilai yang muncul di dalam itu sendiri. Nah, yang terakhir, konsepsi itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana menciptakan keadilan? Sisi keadilan ekonomi, kemudian kesejahteraan. Tentunya yang terpenting adalah ketika ekonomi ini sudah jalan, saya rasa semua akan berjalan beriringan. Sehingga program SI kemudian menjadi bagian dari dakwah ekonomi. Sektor-sektor tertentu yang menjadi harapan SI ini akan menjadi penekanan. Lahir Basnas, kemudian lahir Salam Halal, kemudian lahir berbagai macam organisasi lain, serumpun lainnya untuk mendorong ini semua. Bagaimana konsepsi adil, dan kemudian bagaimana memandang adil itu tidak hanya pada satu golongan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jadi jangan karena kita benci terhadap satu kaum, justru kita tidak memberikan dana bantuan kepada kaum tersebut. Jangan karena kita benci terhadap satu golongan, kita membiarkan mereka hidup tidak sejahtera. Karena konsepsi Islam seperti itu, adil itu harus dipandang seimbang. Jadi bagaimana konsepsi keadilan seperti itu? Jangan karena kebencianmu terhadap satu golongan dan satu kaum sehingga membuatmu berlaku tidak adil. Misalnya karena di Aceh ini dulu banyak gam, pemerintah pusat tidak memberikan bantuan, tidak mengalokasikan dana dan sebagainya, atau di tempat lain karena non muslim, atau di tempat lain karena muslim dan lain sebagainya. Ini kan bahagian dari ketidakadilan yang muncul. Tidak juga terkonsentrasi di satu daerah. Jadi adil dalam pemahaman yang setara. Nah, ini semua yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami muliakan. Saya kira konsep-konsep SI ini harus kita perjuangkan sebaik-baik mungkin, bahwa kemudian melahirkan satu generasi yang bisa menciptakan nilai-nilai yang diinginkan oleh visi dan misi SI itu sendiri. Kami menaruh harapan sekali pada pemuda, karena generasi SI akan datang ada di adinda-adinda pemuda muslimin semuanya, yang insya Allah akan estafetkan kepemimpinan yang akan datang. Kami yakin kejayaan SI yang pernah kita lalui ini akan kembali jaya. Pemuda muslimin, siap! Pemuda muslimin, siap! Pemuda muslimin, siap! Jayalah! 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 Jadi sekali lagi di dalam forum dan kesempatan yang sangat singkat ini, saya bangga, kami merasa senang dan bahagia bahwa Adinda Yulizar sudah mempersiapkan kader-kader terbaik di masa yang akan datang. Soekarno dulu pernah berujar, berikan saya milih pemuda. Kalau saya sudah banyak diberikan pemuda, sehingga saya yakin semuanya bisa bergerak. Mari belajar terus, insya Allah ini akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Pesan Bos Dr. Aminoto itu menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator. Itu ciri-ciri jika kamu ingin jadi pemimpin. Suatu ketika Soekarno, kalau nggak salah saya Alimin pada waktu itu, dan siapa
DCI Karto Suwiryo itu bertiga mereka. Jadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Aminoto itu mereka pahami, menulislah seperti wartawan, berbicara seperti orator. Tengah malam Soekarno bangun, dia langsung pidato sendiri, sehingga Alimin dan Karto Suwiryo tertawa karena melihat situasi ini. Dan memang Soekarno betul-betul mempraktekkan ini dan Soekarno berhasil, sehingga kemudian menjadi pemimpin revolusi Indonesia. Dan sampai saat ini kita melihat ide-ide dari Soekarno itu banyak menjiwai dari generasi muda kita saat ini. Kami berharap sekali lagi, marilah kita mulai memupuk diri kita sendiri, pahami SI ini dari kulturnya, dari asasnya, sehingga kita bisa menjiwai, tidak meninggalkan. Nah, di dalam SI itu ada baiat. Baiat SI itu juga menjadi bahagian utama ketika kita berikrar. Syarat masuk SI itu 17 tahun, kelas satunya, yang kemudian atau sudah nikah dan kemudian muslim. Karena kalau bukan muslim saya rasa belum ada ketentuan. Beda dengan NU. Ada NU cabang katedral, ada NU cabang macam-macam. Mudah-mudahan SI belum lah. SI masih satu garis. Yang kita harapkan seperti ini. Makanya kader-kader kita yang ada di SI ini kita harapkan betul-betul menyiapkan diri sematang-matangnya sehingga bisa memperjuangkan ide-ide SI di masa yang akan datang. Kami kira dalam waktu yang singkat pengantar yang kami sampaikan demikian, Adinda Yulida Kesma, mudah-mudahan kita bisa perdalam lagi nanti dalam diskusi. Saya sangat berharap tambahan dari Pak Ervan, kemudian Bang Fahrul, kemudian Ibu Khairat dan yang lain-lain, sehingga menjadi hidup suasana diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Fathullah wabarakatuh. Bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abang